Nah, berikutnya pemirsa, ini juga yang menjadi hot topic adalah terkait dengan padat merayapnya sejumlah ruas tol ya pada saat arus balik Lebaran 2025 yang kayaknya sudah pada kembali ini ke Jakarta ya. Sudah terjadi sebenarnya pada Sabtu 5 April 2025, namun hingga Senin kemarin ternyata kepadatan ini masih terus terjadi. Angkutan Lebaran di tahun-tahun berikutnya. Saya rasa demikian. Terima kasih. Pak Menteri aja. Makanya apelnya Pak, apel langsung meninjau langsung. Inilah. Terima Terima kasih ya. Ya, baru saja itu memberikan pernyataan dari Menhub Budi Purwagandi. Kemudian ada Kakor Lantas ya, tadi Iqbal, ada Irjen Pol Agus Suryonugroho. Dan sejumlah pejabat terkait yang memberikan konferensi pers terkait dengan puncak arus balik Lebaran yang ternyata dinyatakan berakhir pada pagi ini. Jadi kalau tidak salah one way nasional itu sudah berakhir ya, nanti flag off-nya seharusnya sudah pukul 8 sampai pukul 10. Nah, nanti kita akan lihat apakah itu juga akan sesuai dengan jadwal. Jadi pemirsa, kalau kita lihat dari catatan datanya, sampai Senin kemarin tercatat total volume kendaraan pemudik yang melintas di Tol Trans Jawa ini menyentuh angka 70% dari proyeksi arus balik Lebaran tahun ini adalah 2,2 juta kendaraan. Dan one way nasional dari kilometer 419 sampai kilometer 72, kemudian kontraflow dari kilometer 47 ke kilometer 36 sudah diterapkan. Dan pagi ini arus satu arah diterapkan sampai pagi hari ini pukul 8 pagi saja. Berarti jadi flag sudah off-nya selesai sudah ya? selesai seharusnya. Jadi jam 8 tadi sudah bukan one way lagi. Sudah berlaku normal untuk arusnya. Oke, dan seremoni berakhirnya puncak arus balik mudik Lebaran 2025 itu sudah digelar pagi ini pemirsa. Dan berikut kita akan sama-sama kembali mendengarkan keterangan dari Irjen Pol Agus Suryonugroho, Kakor Lantas Polri berikut ini. Situasi terkini setelah one way nasional tadi sudah flag off dihentikan. Jadi sudah resmi tidak ada lagi one way nasional di Jalan Tol Trans Jawa. Dan ini langsung dipimpin oleh Menteri Perhubungan Budi Purwagandi. Kemudian ada Kakor Lantas Polri, Irjen Pol Agus Suryonugroho. Kemudian ada jajaran Jasa Marga juga hadir di sana untuk secara resmi menghentikan one way nasional arus balik Lebaran 2025. Ya, walaupun memang arus balik Lebaran ini kan memang diprediksi itu tinggi-tingginya kan kemarin dan tanggal 5 dan juga tanggal 6. Tapi bukan berarti hari ini masih ada yang kemudian bertolak lagi ke daerah Jakarta dan sekitarnya karena memang masih ada yang mengambil cuti lebih panjang. Jadi masih adalah pemudik-pemudik yang melakukan arus balik dan akan melewati sejumlah tol Trans Jawa. Dan sampai dengan tadi gambar visual yang kami tayangkan itu juga masih tayangan yang terkini juga pemirsa, itu masih terjadi kepadatan di gerbang tol. Jadi untuk Anda yang memang kembali ke Jakarta, harap juga selalu mengecek ya situasi terkini kendaraan dan juga arus lalu lintas di sana. Tuh kita lihat masuk ke gerbang tolnya itu masih cukup padat ya pemirsa sampai dengan pagi ini. Kalau kemarin tuh sebenarnya one way dan kontraflow masih diberlakukan secara situasional di Tol Trans Jawa. Tapi kalau melihat pantauan data kendaraan yang akan kembali ke Jakarta hari ini, mungkin bahkan untuk situasional pun tidak akan diberlakukan alias sudah berlaku normal untuk kedua arah. Nah, yang juga menjadi capaian dari data operasi ketupat 2025, pemirsa, angka kecelakaan mudik dan arus balik Lebaran 2025 ini turun hingga 30%. Dari 3.728 kasus kecelakaan di tahun 2024, kini menjadi 2.637 kasus. Baik. Untuk memantau kondisi terkini terkait dengan penutupan one way nasional pada hari ini, kita akan bergabung dengan rekan Reda Pulpi di Tol Jakarta Cikampek, di Command Center Tol Jakarta Cikampek yang sejak tadi memantau acara flag off ini. Pulpi, silakan. Pulpi.
pemirsa, nanti akan kami coba hubungi Reyda Pulpi sekali lagi, jurnalis Metro TV yang saat ini ada di Command Center Tol Jakarta Cikampek. Mungkin ada kendala sambungan telepon ya Iqbal ya? Ya, tapi sudah tersambung sepertinya. Pulpi, silakan bagaimana tadi berlangsungnya acara flag off berakhirnya one way nasional. Apa yang bisa kita catat di situ? Iqbal, ini saat ini sedang berlangsung sebentar lagi apel penutupan one way nasional di Command Center KM 29 Tol Jakarta Cikampek. Sementara untuk one way nasional sendiri sudah ditutup tepat pada pukul 8.00 waktu Indonesia bagian Barat. Di mana clearance tadi sudah dilakukan pada pukul 6 pagi. Itu berarti untuk one way nasional ini sudah resmi dihentikan atau ditutup mulai dari KM 414 Kali Kangkung hingga KM 70 Cikampek Utama. Ada beberapa hal yang menjadi catatan bagaimana berjalannya one way nasional pada tahun ini bisa mengurai kepadatan yang ada di ruas jalan tol. Selain itu, ada juga hal yang baru pada tahun ini, Iqbal, di mana one way lokal di tahun-tahun sebelumnya biasanya hanya dilakukan di daerah Jawa Tengah atau tepatnya di Kota Semarang di ruas tol ABC. Tapi pada tahun ini one way lokal ini dilakukan juga dari Jakarta. Kalau biasanya one way nasional ini langsung dibuka dari 414 Kali Kangkung hingga 70 Cikampek Utama. Namun saat ini atau pada tahun ini sedikit berbeda karena one way lokal ini dilakukan secara bertahap mulai dari KM 70 Cikatama, kemudian sampai ke Pejagan, kemudian diperpanjang lagi hingga 414 Kali Kangkung. Nah, ini menjadi salah satu cara yang menurut dari stakeholder terkait ini bisa mengurai kepadatan yang ada di jalan raya. Selain itu, ada juga sejumlah hal-hal yang menjadi catatan seperti adanya kebijakan pelarangan truk sumbu 3 untuk melintas di jalan tol menjadi salah satu cara untuk mengurai kepadatan yang ada di jalan tol. Selain itu yang perlu menjadi perhatian juga bagaimana jalur arteri atau pantura. Biasanya ketika diberlakukan one way nasional, ini jalur arteri atau pantura akan menerima tumpahan kendaraan dari arah sebaliknya one way dilakukan. Biasanya akan terjadi kepadatan. Nah, pada tahun ini juga sudah dilakukan sejumlah skema-skema, mulai dari kontraflow, kemudian di arteri atau di pantura ini juga diterjunkan petugas, bahkan ketika arus balik, Iqbal, ini jumlah petugas yang diterjunkan oleh stakeholder terkait ini lebih banyak dibandingkan arus mudik. Karena ketika arus mudik waktunya cukup panjang karena ada WFA atau work from anywhere, sementara untuk arus balik waktunya ini lebih pendek. Dan biasanya ketika arus balik jumlahnya akan lebih banyak dibandingkan jumlah kendaraan saat arus mudik. Iqbal. Baik, Reyda, jadi nanti apa yang akan digelar pada saat acara apel ini? Apa saja agendanya, Reyda? Iya, untuk agenda dari apel ini nanti akan ada sedikit apresiasi pastinya dari Menteri Perhubungan yang hadir, kemudian dari Kakor Lantas Irjen Pol Agus Suryo Nugroho, kemudian tadi juga hadir Rifan Ahmad Purwantono, Dirut Jasa Raharja, dan juga stakeholder-stakeholder lainnya. Ini akan memberikan apresiasi kepada para petugas yang ada di sebelah kanan saya ini yang senantiasa membantu bagaimana sinergi dari antara masing-masing stakeholder untuk menyukseskan operasi ketupat arus mudik dan juga arus balik yang hari ini merupakan hari terakhir. Kemudian selain itu nanti juga akan ada melihat seperti apa evaluasi. Meskipun ini belum evaluasi secara resmi, Iqbal, karena evaluasi resmi atau ANEF nanti akan dilakukan secara bersama-sama dengan Kapolri juga pastinya. Mungkin beberapa hari setelah hari ini, tentunya nanti akan dilakukan evaluasi yang akan mengeluarkan seperti apa rekomendasi untuk operasi ketupat untuk arus mudik dan juga arus balik Lebaran pada tahun 2026 datang agar menjadi lebih baik. Iqbal. Baik, Reyda Pulpi melaporkan langsung dari Command Center Tol Jakarta Cikampek. Terima kasih, Pulpi.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.